Mary Barbera telah menulis sebuah buku yang sangat jelas dan praktis untuk orang tua dan profesional yang menghadapi tantangan sehari-hari dalam mengajar bahasa untuk anak-anak dengan autisme atau cacat perkembangan lainnya. Dia buku memiliki landasan konseptual dan empiris yang kuat yang didasarkan pada prinsip belajar dan perilaku awalnya diidentifikasi oleh B.F. Skinner. Prinsip-prinsip ini merupakan inti dari strategi pengobatan yang terkenal dari Discrete Trial Training, DTT, dan analisis perilaku terapan. ABA, yang dipelopori oleh Ivar Lovaas. Pendekatan perilaku telah begitu berhasil sehingga pada tahun 1999 Surgeon General Amerika Serikat menyimpulkan bahwa ABA adalah pengobatan pilihan untuk anak-anak dengan autisme, Rosenwasser dan Axelrod 2001. Skinner mempelajari topik bahasa secara ekstensif, dan pada tahun 1957 menerbitkan buku Verbal Behavior. Dia mengatakan berkali-kali bahwa dia percaya ini buku akan terbukti menjadi karyanya yang paling penting, misalnya, Skinner 1978. Di perilaku verbal, Skinner memberikan analisis perilaku terperinci tentang apa yang merupakan bahasa. Buku itu penting karena bahasa adalah yang paling aspek penting dari perilaku manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, mengekspresikan perasaan kita, membiarkan kebutuhan kita diketahui, membentuk hubungan yang bermakna, menanggapi apa yang orang lain katakan, dan lebih memahami dunia di sekitar kita. Bahasa juga merupakan dasar pendidikan, pengetahuan, kecerdasan, pemikiran, dan perilaku sosial. Pendeknya, bahasa adalah landasan perilaku manusia. Itu harus datang sebagai tidak mengejutkan, kemudian, bahwa jika seorang anak gagal untuk memperoleh bahasa dengan cara yang khas, dia akan menghadapi kesulitan perkembangan dan sosial yang serius. Keterlambatan dan gangguan bahasa merupakan ciri khas autisme. Keterlambatan dan gangguan ini kemudian berdampak langsung pada sejumlah masalah lainnya keterampilan penting seperti perilaku intelektual dan sosial. Jadi, yang paling aspek penting dari setiap program intervensi untuk anak autis adalah pengembangan awal keterampilan komunikasi yang efektif. Namun, untuk orang tua yang memiliki anak yang baru didiagnosis, berbagai macam perawatan pilihan dan pendapat profesional tentang intervensi bahasa sering begitu banyak. Mengetahui metode atau pendekatan apa yang mungkin berhasil untuk 9. 10 pendekatan perilaku verbal. Individu anak sulit ditentukan oleh orang tua, dan waktu yang berharga seringkali terbuang percuma. Analisis perilaku secara umum, dan analisis Skinner tentang perilaku verbal pada khususnya, telah mengurangi masalah ini dengan menyediakan metodologi yang solid bagi para profesional dan orang tua untuk penilaian dan intervensi bahasa yang didukung oleh penelitian empiris selama beberapa dekade. Mary mewakili semakin banyak orang tua dan profesional yang telah menemukan nilai dan kekuatan analisis perilaku dan analisis Skinner tentang perilaku verbal sebagai panduan untuk perawatan sehari-hari anak autis. Komponen dasar penerapan analisis Skinner tentang perilaku verbal atau pendekatan perilaku verbal dikembangkan di Western Michigan University pada 1970-an di bawah arahan Dr. Jack Michael. Namun, bahasa itu kompleks, dan versi awal dari penilaian perilaku verbal dan program intervensi tidak dirancang untuk orang tua, melainkan untuk para profesional yang dilatih secara formal dalam analisis perilaku. Selama 25 tahun terakhir kami telah berusaha untuk membuat materi lebih ramah pengguna, tetapi kadang-kadang itu sulit bagi kita yang mengakar kuat dalam bahasa sehari-hari perilaku, dan sangat bergantung pada alat konseptual analisis perilaku untuk menganalisis dan mendiskusikan manusia yang kompleks. Perilaku. Sementara prinsip dan prosedur dasar yang dijelaskan dalam buku Mary bukanlah hal baru, apa yang dia berikan kepada pembaca adalah penjelasan yang lebih jelas, contoh kehidupan nyata, dan panduan yang mudah digunakan melalui kerumitan program intervensi bahasa untuk anak-anak autis ini. Saat membaca buku, orang tua dan profesional akan dapat segera menerapkan pendekatan dengan keyakinan dukungan dari bidang analisis perilaku yang mapan. Perspektif unik Mary sebagai orang tua dari anak autis memungkinkan pembaca melihat langsung banyak kendala yang dihadapi oleh orang tua membesarkan anak autis, dan bekerja melalui labirin, penyembuhan ajaib, dan strategi intervensi. Mary adalah seorang perawat terdaftar dan suaminya adalah seorang MD. Awalnya mereka belajar tentang analisis perilaku untuk membantu putra mereka Lukas,
tetapi ternyata sangat berharga sehingga Mary menjadi berdedikasi untuk membantu keluarga lain mempelajari metode ini. Dia menjadi analis perilaku bersertifikat Dewan BCBA, menerbitkan penelitian empiris tentang pendekatan perilaku verbal, dan sekarang telah menulis buku ini yang dengan jelas menjabarkan dasar-dasar program intervensi perilaku verbal. Kata pengantar 11. Deskripsi langkah demi langkah Mary tentang prosedur pengajaran dan contoh-contoh terperinci akan menjadi kontribusi yang signifikan terhadap materi yang ada tentang analisis perilaku terapan dan perawatan anak-anak dengan keterlambatan dan gangguan bahasa. Bukunya mudah dibaca yang menyajikan serangkaian materi yang rumit dengan cara yang menarik. Tanpa pertanyaan, buku ini akan memiliki dampak dramatis pada sejumlah besar anak autis. Mark L. Sundberg, Ph.D., BCBA Sundberg & Associates, Concord, CA. Referensi. Saya adalah seorang perawat terdaftar dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, tetapi ketika suami dokter saya pertama kali menyebutkan kemungkinan bahwa putra saya yang saat itu berusia 21 bulan, Lukas, mungkin menderita autisme, saya sama bingung dan marahnya dengan orang tua manapun. Sejujurnya, saya memiliki sedikit pengalaman dengan autisme dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa anak sulung saya kurang sempurna. Jadi apa yang membuat suami saya berpikir bahwa anak saya menderita autisme? Dia menunjukkan bahwa Lukas ingin menonton televisi terlalu banyak dan tidak bermain dengan mainan, dan kadang-kadang, Lukas hanya tampak di dunianya sendiri. Saat itu saya tidak mau melihat kemungkinan itu. Saya berpendapat bahwa Lukas memiliki bahasa, 10 kata yang bagus, yang tidak biasa untuk anak di bawah 2 tahun, dan bahwa dia adalah bayi yang hangat dan suka diemong. Dia tidak terlihat menderita autisme, karena dia tidak sesuai dengan gambaran yang ada dalam pikiranku tentang seperti apa seharusnya autisme itu. Dia tidak membenturkan kepalanya. Dia tidak goyang. Dia tidak melakukan apapun yang saya anggap autis. Saya memberitahu suami saya pada hari itu bahwa dia gila karena membesarkan autisme. Saya mengatakan kepadanya bahwa Lukas tidak memilikinya dan bahwa saya tidak pernah ingin mendengar kata autisme lagi. Sedikit yang saya tahu bahwa sedikit lebih dari setahun kemudian autisme dan berbagai perawatannya akan mulai mengambil alih hidup saya. Segera setelah suami saya menggunakan kata saya dengan enggan harus mengakui pada diri sendiri bahwa saya tidak benar-benar tahu seperti apa autisme pada bayi. Saya harus meyakinkan diri sendiri bahwa, sebagai seorang dokter, suami saya mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik daripada saya untuk mengukur perilaku Lukas terhadap anak-anak lain seusianya. Jadi komentar suami saya benar-benar menanam benih ketika saya mulai memperhatikan Lukas berinteraksi, atau gagal berinteraksi, dengan dunia di sekitarnya dengan hati-hati. Saya memikirkan autisme setiap kali Lukas melakukan sesuatu yang aneh. Jika dia mengambil mainan dan secara metodis memindahkannya dari satu keranjang ke keranjang lainnya, saya bertanya-tanya, mungkin. Jika dia bermain dengan seutas tali yang digantung di kursi selama lebih dari beberapa detik aku khawatir, mungkin. 1.3. Pendekatan perilaku verbal 14. Kata autisme akan berputar di otak saya hanya untuk dijelaskan oleh keinginan saya untuk memiliki anak yang khas, bukan anak autis. Tapi, Lukas memang memiliki autisme. Dan fakta bahwa aku membenamkan kepalaku ke pasir dan menyangkalnya tidak membantu Lukas menjadi lebih baik. Bahkan, itu membuatnya lebih buruk. Lukas semakin jauh di belakang rekan-rekannya dalam bahasa sampai tidak dapat disangkal bahwa dia tidak mengikuti. Pada saat dia berusia 2,5 tahun, anak-anak lain dari prasekolahnya berlari ke orang tua mereka dan menanyakan apakah mereka bisa pergi ke rumah seorang teman, berbicara dengan kalimat penuh animasi. Rekan-rekan Lukas berbicara dalam kalimat dan mengembangkan hubungan dengan anak-anak lain, sementara tujuan saya saat itu adalah mengajari Lukas untuk mengucapkan kata bola. Pada saat itu, saya mulai menyadari bahwa saya tidak punya pilihan selain keluar dari penyangkalan dan masuk ke realitas kehidupan anak saya. Sejak saat itu, saya berada di sudut putra saya sebagai pelatihnya dan advokat, serta ibunya. Pentingnya diagnosis dan pengobatan dini setelah saya keluar dari penyangkalan pada tahun 1999, dibutuhkan beberapa bulan sebelum diagnosis diperoleh dan pengobatan dapat dimulai. Dalam retrospeksi,
Itu adalah bulan-bulan berharga pembelajaran yang hilang dari protokol sistem diagnosis autisme yang berjalan lambat. Saat ini tidak jarang beberapa anak menerima diagnosis autisme pada usia 18 bulan atau 2 tahun, tetapi pada pertengahan hingga akhir 1990-an, sangat sedikit spesialis yang bersedia atau mampu mendiagnosis anak di bawah usia 3 tahun. Semua penelitian yang diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir mendukung keyakinan sebelumnya bahwa anak-anak yang menerima diagnosis dini dan intervensi dini dan intensif memiliki jangka panjang terbaik. Hasil. Bahkan saat ini dengan penelitian yang membuktikan bahwa deteksi dini dan intervensi adalah kuncinya, sebagian besar anak-anak terus menerima diagnosis lebih dari 2, sebagian besar karena dokter anak dan orang tua masih belum menyadari tanda-tanda peringatan dini autisme, lihat www.VScience. Ok untuk tonggak khas dan bendera merah untuk autisme. Untuk memperumit masalah, para spesialis yang berkualitas dan nyaman dalam membuat diagnosis autisme pada balita sering memiliki daftar tunggu selama setahun. Seandainya Lukas didiagnosis dan dirawat lebih cepat, langkah yang telah dia buat selama 7 tahun terakhir akan dipercepat dan saya akan melakukannya. 15 pengantar. Telah belajar tentang perawatan terbaik lebih cepat, menerapkannya lebih cepat. Tetapi sebagian besar penelitian dan bahan telah keluar hanya dalam beberapa tahun terakhir dan ini termasuk pekerjaan penting dari dokter Catherine Lord dan Dr. Rebecca Landa untuk membedakan kualitas deteksi dini. Buku Nancy Wiseman, Call It Be Autism. A Parent's Guide to Science and Next Steps juga diterbitkan pada tahun 2006, mendapatkan informasi penting ke tangan orang tua. Jadi, alih-alih didiagnosis dan menjalani terapi ketika dia berusia 21 bulan, Lukas akhirnya mendapatkan diagnosisnya dan memulai perawatan pada tahun 1999 ketika dia berusia 3 tahun, 3 bulan. Dan itu memulai pengejaran saya tentang terapi terbaik yang mungkin untuk anak saya dan bagaimana saya memahami dan akhirnya berkonsultasi tentang pendekatan perilaku verbal. Dari orang tua ke orang tua, profesional. Sejak itu saya mengetahui bahwa ada beberapa informasi perawatan yang tersedia di akhir 1990-an, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya menjadi orang tua, Gung Ho, yang duduk di barisan depan di setiap konferensi yang saya sesuaikan dengan jadwal saya. Saya mulai membaca setiap buku yang saya bisa tentang masalah ini dan bergantung pada pengetahuan orang tua yang telah mendahului saya untuk membantu putra saya. Saya menemukan bahwa saya belajar begitu banyak sehingga saya ingin membantu orang lain. Saya menjadi presiden pendiri Masyarakat Autisme Berk County pada tahun 2000, orang tua datang kepada saya untuk bantuan dan dukungan terus-menerus. Saya tidak ingin meninggalkan satu orang tua pun dalam kegelapan tentang fakta atau jenis perlakuan yang berbeda. Bagi saya, cara terbaik untuk membantu Lukas dan orang lain adalah dengan mendidik diri saya sendiri. Pada tahun 2003, saya menjadi Board Certified Behavior Analyst (BCBA) dan mulai bekerja di bidang autisme, khususnya menggunakan pendekatan verbal behavior. Sebagai analis perilaku utama untuk proyek perilaku verbal Pennsylvania sejak tahun 2003, saya telah melatih ratusan orang dan memiliki hak istimewa untuk bekerja dengan banyak anak dengan spektrum autisme serta beberapa siswa dengan Down syndrome dan gangguan perkembangan lainnya. Orang tua sering mendatangi saya dan menanyakan satu pertanyaan sederhana, dari mana kita mulai? Mereka memberitahu saya bahwa anak mereka semakin jauh tertinggal. Dia membuat ulah, tidak memiliki bahasa, adalah pendekatan perilaku verbal 16. Obsesif tentang berbagai hal. Seperti saya 7 tahun lalu, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, saya menemukan cara sederhana untuk memulainya. Buku ini menawarkan versi sederhana dari beberapa perawatan yang sangat kompleks yang saya yakini dibutuhkan oleh orang tua dan profesional sekarang. Saya akan memberi Anda informasi yang saya berikan kepada orang tua dan profesional setiap hari. Informasi yang sama yang akan saya berikan kepada saudara perempuan atau sahabat saya jika mereka memiliki anak yang baru didiagnosis dengan autisme atau gangguan lain yang melibatkan gangguan bahasa. Saya akan memandu Anda melalui informasi yang Anda butuhkan dan memberikan perspektif saya tidak hanya sebagai orang tua tetapi sebagai seorang profesional.
Buku ini akan memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana menggunakan prinsip-prinsip analisis perilaku terapan dan pendekatan perilaku verbal untuk membantu anak-anak dengan berbagai masalah, termasuk autisme, Down syndrome, gangguan perkembangan, atau bahkan keterlambatan bahasa sederhana. Derdras dan Tudor juga baru saja menyelesaikan beberapa studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa pendekatan perilaku verbal bahkan dapat mencegah autisme pada bayi dan balita yang berisiko. 2006. Menggunakan pendekatan perilaku verbal telah menjadi jawaban saya ketika orang tua bertanya kepada saya, dari mana kita mulai?